Oke, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Di dalam kita akan belajar bersama firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan karena kami menyadari kami orang-orang berdosa yang tidak layak. Namun Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Tuhan memberikan kepada kami hak istimewa untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kami boleh juga mendengar firman Tuhan. Saat ini kami boleh bersama-sama beribadah, semua karena kasih karunia Tuhan. Berikan kepada kami ya Tuhan hikmat dan bijaksana surgawi untuk kami belajar menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan secara nyata sesuai dengan maksud firman Tuhan itu sendiri. Kami serahkan ya Tuhan dari awal sampai akhir akan ibadah ini. Tuhan memberkati dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami, karena tanpa Tuhan yang hadir, tanpa Tuhan yang bekerja, semua hanya sia-sia belaka. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, tema khotbah saya hari ini adalah kesalehan yang membawa maut. Ya. Kesalehan yang membawa maut. Tolong bisa diketik, karena saya tadi minta bagian Ovi sudah bisa mengetik apa yang saya tampilkan. Ya, kesalehan yang membawa maut. Nah, saudara-saudara, kita seringkali dengar bahwa ada dosa yang mendatangkan maut. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, itu kita bisa lihat mari kita buka Alkitab. Di 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 dan 17. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, ini apa ini? Satu kebenaran yang mungkin kita seringkali juga salah menafsirkan. Apa dosa yang mendatangkan maut dan apa dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, bagi yang sudah pernah ikut katekisasi, ya saya yakin pasti tahu ya jawabannya. Tapi seringkali yang dimaksud dosa di sini adalah hal-hal mengenai ya yang ditulis di Alkitab juga, yaitu kedagingan. Nah, kalau kita mau lihat di Alkitab daftar kedagingan, yang dimaksud kedagingan itu adalah hawa nafsu kedagingan. Ya, hawa nafsu kedagingan itu ya misalnya
perzinahan ya, lalu pembunuhan ya, lalu ya macam-macam lah dosa-dosa yang semuanya tertulis dan merupakan suatu kejahatan. Manusia seringkali menerjemahkan dosa itu adalah hal-hal mengenai yang didaftarkan dalam Alkitab seperti kedagingan itu. Ya, entah tadi perzinahan, entah mungkin pembunuhan, entah mungkin pencurian, ya segala macam daftar dosa lah. Itu yang seringkali dipaparkan dalam Alkitab. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan kalau dosa seperti itu sebetulnya dosa yang sudah umum. Ya, artinya dosa yang umum, artinya semua agama juga tahu kalau itu dosa. Ya kan? Saudara mencuri, apa ada agama yang bilang mencuri itu enggak apa-apa, malah harus mencuri ya? Enggak ada kan? Apakah ada agama yang mengajarkan perzinahan itu enggak apa-apa, baik perzinahan itu, kamu makin banyak berzina, kamu makin masuk surga? Enggak ada kan? Jadi semua udah tahu, sebetulnya seperti itu. Kalau sebagai orang Kristen kita masih enggak ngerti ya, keterlaluan lah. Ya, kita seharusnya harus lebih dari itu. Pemahaman akan sebenarnya apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan dosa yang mendatangkan maut? Apakah, sekarang pertanyaan begini, apakah ada benar-benar saudara berbuat dosa yang bisa membawa saudara kepada maut? Ya, saya pernah membaca bukunya Billy Graham, 7 dosa maut. Ya, nah bagaimana menghindarkan 7 dosa maut ini? Ya, itu dibuat daftarnya 7 dosa maut. Nah, bagaimana menghindarkan? Berarti kalau bagaimana menghindarkan ya berarti ada dosa yang bisa membuat saya sampai kepada maut. Tapi yang kembali lagi menjadi pertanyaan adalah apakah dosa yang benar-benar bisa membawa saudara kepada maut? Nah, kalau kita mau teliti dalam Alkitab, sebenarnya saudara dan saya ini sudah berada di bawah kuasa maut sebelum di dalam Kristus. Jadi semua orang yang sebelum di dalam Kristus itu sudah berada di dalam kuasa maut. Jadi kalau sudah berada di dalam kuasa maut, dosa apakah yang membuat lebih kepada maut? Coba kita lihat Roma 5 ayat 12. Ini ayat yang sudah sangat terkenal sekali. Roma 5 ayat 12. Mari kita baca sama-sama. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, perhatikan. Jadi sebetulnya bukan dosa itu yang membawa kepada maut, tapi sudah berada dalam maut. Dalam Roma 5 ayat 12 sudah menyatakan keberadaan saudara dan saya itu sudah berada dalam kuasa maut. Jadi bukan ada dosa-dosa lagi yang membawa saudara kepada maut, karena sudah dalam kuasa maut.
Saya harap saudara menangkap pengertian ini. Jadi apalagi dosa yang menambahkan kepada maut itu? Karena sudah dalam kuasa maut. Nah ini ya seringkali kita masih terpancang kepada pemikiran, wah kalau orang itu berzina, wah itu gawat, wah itu sudah pasti masuk neraka. Kalau korupsi, wah ini berat, ini dosa yang tidak bisa diampuni dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dosa-dosa lain mungkin sangat banyak. Nah, kalau kita pemikirannya seperti itu, kita masih memikirkan pola tentang masalah dosa ini, pola-pola yang secara umum dan itu justru bukan yang diajarkan Alkitab. Nah, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut? Saya sudah pernah mengajar itu di dalam katekisasi. Sebenarnya dosa yang mendatangkan maut hanya bisa dilakukan oleh orang bukan pilihan. Saya ulangi, dosa yang mendatangkan maut itu hanya bisa dilakukan oleh orang bukan pilihan. Apa itu berarti? Hanya satu-satunya dosa yang mendatangkan maut. Dan itu Alkitab juga tulis, yaitu menghujat Roh Kudus. Itu dosa satu-satunya yang enggak bisa diampuni. Menghujat Roh Kudus. Nanti kalau enggak percaya, cari aja dosa yang enggak bisa diampuni. Cuma satu, yaitu menghujat Roh Kudus. Dan kemudian kalau dipertanyakan lagi, apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Cuma satu dosa menghujat Roh Kudus itu. Yaitu apa? Yaitu tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seumur hidup sampai mati. Sampai detik kematian tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu satu-satunya yang membawa kepada maut. Saya bukan lalu mengatakan, oh dosa lain enggak masalah. Mari kita berbuat dosa semuanya. Kita berzina, kita merampok, kita menipu, kita korupsi, kita apa, berjudi, mabuk-mabukan. Enggak apa-apa, toh itu bukan dosa yang saya tidak mengatakan seperti itu. Nanti saya mau jelaskan. Ya, bahwa segala yang dilakukan oleh orang bukan pilihan, semuanya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sedang menuju kepada maut. Karena dia tidak pernah mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai mati. Nah, perkataan sampai mati ini menjadi penekanan karena memang kita tidak bisa menentukan si A, si B, si C itu yang pasti sampai mati tidak akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kita nggak tahu. Kecuali Tuhan memberikan kepada kita suatu rahasia surgawi yang amat sangat spesial yang bisa menentukan orang ini pasti binasa, orang ini pasti selamat. Tapi itu pada umumnya tidak. Nah, sekarang sebaliknya. Sebaliknya, bagaimana dosa yang tidak mendatangkan maut? Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang hanya dilakukan bagi orang pilihan. Dilakukan oleh orang pilihan. Apapun dosanya,
Tapi kalau dia orang pilihan, dosanya itu tidak pernah mendatangkan maut. Jadi saya mempertanyakan, ada 7 dosa yang mendatangkan maut. Apa ada dosa yang mendatangkan maut bagi orang pilihan? Saya jawab, no, tidak ada. Dan ini seringkali juga ditanyakan di katekisasi, Pak, bagaimana kalau orang pilihan ini berzina, sampai suatu saat terakhir dia berzina langsung mati. Dia masuk surga apa enggak? Nah, seringkali pertanyaannya kan gitu. Ya, saya jawab dengan ringan. Saya tidak mempersoalkan dia berzina apa enggak, saya cuma mempertanyakan dia orang pilihan atau enggak. Dia anak Tuhan sejati atau enggak. Dia benar-benar mengalami pertobatan, kelahiran baru atau tidak. Kalau dia anak Tuhan sejati, saya percaya dia pasti diselamatkan. Loh, kalau berzina 100 kali bagaimana? Saya tidak ngurusi perzinaan mau berapa kali, I don't know. Saya cuma mau bertanya tadi, dia anak Tuhan sejati atau enggak? Nah, nanti dulu, saya tidak pernah membenarkan orang berzina 1000 kali, 100 kali. Saya tidak mengatakan itu benar atau salah. Saya cuma tadi mempersoalkan dia anak Tuhan yang sejati atau tidak. Sekali lagi, anak Tuhan sejati atau tidak itu tidak dipengaruhi oleh perbuatan. Nah, perhatikan di sini. Kalau saudara konsisten dengan pengajaran iman Kristen, Anda orang pilihan atau bukan tidak dipengaruhi oleh perbuatan Anda. Karena Anda kalau sudah mengatakan bahwa saya orang pilihan atau tidak itu dipengaruhi oleh perbuatan, berarti perbuatan ada andil dalam keselamatan. Ya kan? Nah, inilah ketidakkonsistenan salah satu topik yang sekarang saya lagi bahas di Radio RMC, yaitu Arminianism vs Calvinism. Ya, seringkali orang masih membela Arminianism, katanya Arminianism itu tidak mementingkan perbuatan, tapi juga mementingkan anugerah. Saya bilang ya, awalnya yes. Arminianism sangat mementingkan anugerah pada awalnya. Perhatikan, kalau saudara nggak meneliti dengan baik, saudara pun akan terjebak. Kenapa saya katakan pada awalnya Arminianism menekankan anugerah? Karena Arminianism juga mengajarkan Yesus Kristus mati buat orang-orang berdosa itu semata-mata anugerah Allah. Tidak ada bagian perbuatan baik manusia di situ. Oke, saya aminkan bahwa memang Arminianism menekankan anugerah, tapi pada awalnya. Berikutnya ajarannya adalah, tapi setelah kamu menerima anugerah, kalau kamu tidak menjaga baik-baik, dan kalau kamu tidak setia mengikut Tuhan, kamu akan kehilangan keselamatanmu. Berarti dengan kata lain, kalau ajarannya keselamatan itu bisa hilang, maka perbuatan mempengaruhi keselamatan. Kalau perbuatan mempengaruhi keselamatan, saya berani menegaskan itu bukan ajaran iman Kristen dan itu bukan ajaran Alkitab. Jadi saya juga berani menegaskan Arminianism itu tidak alkitabiah. Dan bahkan bukan Kristen. Mungkin terlalu keras saya mengatakan ini. Tapi sekali lagi
sebetulnya orang selamat atau enggak selamat bukan karena Arminian atau Reform. Ini banyak orang bingung di sini. Pak, tapi kan doktrin tidak menyelamatkan toh Pak. Ya benar, saya bilang doktrin tidak pernah menyelamatkan. Tidak ada ajaran Reform mengatakan doktrin menyelamatkan, itu tidak ada. Tapi ada tapinya. Orang yang sudah diselamatkan oleh Allah itu akan dibimbing oleh Roh Kudus untuk mengerti ajaran-ajaran yang makin lama makin mendekati kitab suci. Tidak mungkin pimpinan Roh Kudus itu mengajarkan anak-anak Tuhan makin lama makin jauh dari kitab suci, itu tidak mungkin. Betul enggak? Saya dipimpin Roh Kudus, tapi tambah lama tambah ngawur, ajarannya tambah sesat, tambah bidat, itu katanya Roh Kudus. Tidak mungkin. Jadi bagaimana sekarang? Kembali lagi ke tadi. Jadi dosa yang tidak mendatangkan maut, saya katakan tadi, hanya bisa dilakukan oleh orang pilihan. Karena apapun yang dia lakukan itu tidak pernah mendatangkan dia kepada maut, karena memang dia sudah orang pilihan. Kalau bukan orang pilihan, apapun yang dilakukan itu semuanya memang membawa dia menuju kepada maut. Karena dia memang seluruh hidupnya tidak pernah mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam hal ini saya tidak mau menyebut nama si A, si B, si C. I don't know mengenai si A, si B, si C. Loh Pak, kalau itu orang si A itu bagaimana Pak? Matinya itu begini. Dia ini masih beragama lain, dia belum Kristen. I don't know. Kenapa I don't know? Biarpun dia Kristen, biarpun dia Islam, biarpun dia Buddha, kalau mati, apakah pasti masuk surga, apakah pasti masuk neraka? I don't know. Loh, Bapak berarti mengajarkan orang bukan Kristen bisa masuk surga. Nanti dulu, saya tidak mengatakan begitu. Tapi yang saya katakan adalah kita tahu orang itu selamat, benar-benar selamat atau tidak selamat, itu kita nggak bisa memastikan 100%. Kalau dia mati secara agama bukan Kristen bagaimana? Juga tidak bisa dipastikan 100%. Ya, saya bukan mengatakan bahwa orang beragama lain bisa selamat, enggak. Tapi kalau dia misalnya beragama lain, dia masih berpredikat agama lain, lalu mau mati, pada detik-detik mau mati, kurang 30 detik, dia tiba-tiba teringat ada orang yang mengabarkan Injil dan menantang dia untuk terima Yesus. Waktu itu dia menolak. 30 detik sebelum dia mati, dia bilang, oh Tuhan Yesus, aku datang kepadamu, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Tik, mati. Bagaimana kalau begitu? Dia predikatnya masih orang agama lain. Tidak pernah ngomong sama orang lain kalau dia bertobat, tidak pernah ngomong sama pendeta kalau dia mau terima Yesus. Dia cuma dalam hati ngomong itu. Apakah kita memastikan dia pasti masuk neraka? Tidak bisa memastikan. Saya bukan mengatakan ada orang selamat di luar Tuhan Yesus. No. Penjahat yang di samping Tuhan Yesus, yang disalib di samping Tuhan Yesus, itu kalau tidak dicatat di Alkitab, kita bilang semua penjahat di samping Tuhan Yesus pasti masuk neraka. Kalau tidak dicatat pertobatannya, atau tidak dicatat percakapannya dengan Tuhan Yesus. Ternyata Alkitab mencatat bahwa ada percakapan sebelum
penjahat ini mati, dan sebelum Tuhan Yesus mati ada percakapan, dan Tuhan Yesus mengatakan yang jelas kepada penjahat ini, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kalau itu kata-kata itu enggak ada di Alkitab, ya sudah, enggak ada yang percaya bahwa ada penjahat masuk surga. Hanya karena tercatat saja, lalu kita yakin ada penjahat. Penjahat ini juga belum dibaptis, belum ngaku dosa sama pendeta-pendeta, ya, atau para rasul, ya, tidak sempat untuk melayani, enggak sempat apa-apa. Dia disalib dengan predikat penjahat. Nah ini. Nah sekarang saya mau menginjak kepada hal yang lebih dalam lagi dari ini. Yaitu yang tadi saya bilang, sebenarnya kan tidak ada dosa yang bisa dilakukan oleh orang percaya yang mendatangkan maut. Itu tidak ada. Lalu ada orang bilang, wah kalau begitu khotbah Pak Andi Halim ini bahaya. Bisa membuat orang yang sudah merasa pilihan, wah berbuat dosa aja karena memang tidak ada dosa yang mendatangkan maut. Ya mari kita berbuat dosa terus. Nah ini ngawur lagi. Ya, banyak orang-orang yang logikanya masih belum biblical logic, belum diperbarui cara berpikirnya, sehingga bolak-balik ke sana lagi, bolak-balik ke perbuatan lagi. Saya menegaskan, kalau dia memang orang pilihan, kita tidak usah khawatir. Tidak usah khawatirnya bagaimana? Tidak usah khawatir karena orang pilihan itu pasti dipimpin oleh Roh Kudus. Dia sudah dijamin bahwa dia adalah orang yang dalam genggaman tangan Tuhan. Dia sebagai domba yang digembalakan oleh gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu yang menjamin hidupnya dia. Nah, saudara-saudara, jadi jaminannya itu bukan terletak bagaimana dia berbuat, tapi jaminannya terletak kepada gembala yang baik yang memelihara domba-dombanya. Itu jaminannya. Saya yakin kalau dia anak Tuhan yang sejati, dia berbuat ini, berbuat itu yang tidak berkenan kepada Allah, Roh Kudus tidak pernah tinggal diam. Roh Kudus pasti menegur, mengingatkan, bahkan menghajar, memukul. Itu pun karena kasih Allah. Orang kalau dididik, dihajar, dipukul oleh Tuhan itu bukan karena Tuhan membenci dia, tapi justru karena Tuhan mengasihi dia. Tuhan mengingatkan dia, Tuhan menegur dia, Tuhan mengoreksi dia. Jadi tidak ada orang Kristen lalu, "Ore, aku sudah di dalam Tuhan, dosa apapun tidak akan membawa aku kepada maut. Aku akan berbuat dosa sembarangan sejak saat ini." Itu justru bukan pikiran anak Tuhan. Pikiran anak Tuhan adalah, aku bersyukur, aku orang berdosa yang tidak layak ini. Tuhan mau berbelas kasihan menyelamatkan aku. Aku mau berbuat yang terbaik dalam hidupku sebagai ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Itulah pikiran orang percaya. Dan pikiran orang percaya yang sudah diubahkan terus-menerus oleh Roh Kudus, tidak akan pernah berpikir, aku akan terus-menerus menikmati dosaku, karena toh aku masuk surga. Tidak akan berpikir. Tapi dia akan berpikir bagaimana dia akan berbuat sebagai suatu ucapan syukur bagi kemuliaan Allah, berbuat yang terbaik.
untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, sekarang mengenai kesalehan. Memang pada umumnya semua agama mengajarkan kesalehan. Dan kesalehan itu tadi saya bilang seringkali sudah menjadi syarat untuk orang masuk surga. Maka kita harus hati-hati. Dalam hal ini iblis sangat pandai sekali dalam menjebak orang-orang Kristen, saudara dan saya, orang-orang yang percaya ini. Kita terjebak dalam pola-pola pemikiran lama. Kita seringkali mengejar kesalehan. Dengan tanpa sadar, saya berharap melalui kesalehan yang saya kejar ini, saya dapat dijamin keselamatannya. Jadi dengan kata lain, kesalehan itu pun dimengerti sebagai syarat untuk keselamatan. Nah, ini yang tadi saya bawa dalam topik kesalehan yang membawa maut. Kalau kesalehan itu dipikir sebagai syarat untuk bisa memperoleh keselamatan, berarti saya masih punya pola pikir kebaikan itu ada andil dalam keselamatan, dan itu ajaran sesat. Saya melihat di Alkitab ada contoh-contoh orang yang membanggakan kesalehan. Ya, contoh yang pertama adalah Matius 7 ayat 22 dan 23. Ini adalah contoh orang-orang yang membanggakan kesalehan. Dan dia anggap dengan kesalehannya itu akan membawa dia ke surga, menjaminkan hidupnya untuk pasti selamat masuk surga. Ya, coba kita lihat Matius 7, ini ayat yang sudah seringkali saya sharekan. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Saya akan bacakan. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan. Apa yang diperbuat orang ini? Bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu. Ini perbuatan-perbuatan rohani yang boleh dikatakan menunjukkan orang yang begitu saleh, orang yang di dalam Tuhan, orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan. Dia merasa bahwa perbuatannya membawa dia kepada keselamatan. Karena itu dia menggugat. Waktu Tuhan menolak dia memamerkan segala kesalehannya dia untuk dijaminkan bisa masuk surga. Tuhan bahkan menolak dan mengatakan, hanyalah kamu sekalian, aku tidak pernah mengenal engkau, kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena apa? Menganggap kesalehannya itu ada andil dalam keselamatan. Dan ini bukan orang pilihan, itu yang tadi saya katakan, bahwa menghujat Roh Kudus itu hanya dilakukan oleh orang bukan pilihan. Contoh ayat yang berikutnya adalah Roma pasal 10. Ya, ini juga
Ayat yang pasti nggak asing bagi Anda. Roma pasal 10 ayat 2 sampai 3. Roma 10 ayat 2 sampai 3. Firman Tuhan menegaskan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Perhatikan, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Mereka aktif, mereka giat untuk Allah. Mereka berbuat hal-hal yang saleh. Mereka sangat religius. Tapi firman Tuhan menegaskan tanpa pengertian yang benar. Dan mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Dan mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini ironis sekali. Orang yang giat untuk Allah, tapi kegiatan untuk Allah itu adalah wujud daripada pemberontakan kepada Allah. Kesalehan bisa justru menunjukkan bahwa ini wujud daripada orang yang sedang menuju kepada maut. Ada ayat lain sebentar. Ya. Lukas pasal 18 ayat yang ke-11 sampai ayat 12. Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini juga adalah kesalehan yang mendatangkan maut. Sebetulnya kata-kata saya ini bukan berarti memang ada dosa yang mendatangkan maut, tidak. Ini kesalehan tanda-tanda yang merupakan tanda-tanda dari orang yang bukan pilihan. Dia mementingkan kesalehan. Dia mementingkan perbuatan baik yang membuat dia terjamin bisa masuk surga. Firman Tuhan menegaskan bahwa orang ini justru ditolak oleh Allah. Saudara-saudara, firman Tuhan menegaskan kepada saudara dan saya satu kebenaran yang amat sangat berbeda. Apa itu yang berbeda? Nah, sekarang saya akan mengajak saudara melihat dari ayat yang juga sudah sangat terkenal dari Yesaya 64 ayat yang ke-6. Ya. Ini semua adalah ayat-ayat basic yang saya sudah ajarkan, sering ajarkan kepada Anda. Yesaya 64 ayat 6. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Perhatikan kalimat yang nomor 2, alinea kedua itu. Dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Saya melihat justru spirit Alkitab itu mengajarkan kepada saudara dan saya, tidak ada kesalehan dari diri kita sendiri yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan. Orang kalau sudah membangga-banggakan kesalehan dirinya, itu bagi saya adalah lampu merah. Karena Alkitab justru mau mengajarkan kepada Anda dan saya, kesalehan dari diri kita sendiri itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Apa yang Anda mau banggakan di hadapan Tuhan? Apa yang Anda mau sombongkan di hadapan Allah? Kalau saudara sudah aktif, terlibat ini, terlibat itu, waduh, ya sangat berjasa, sangat luar biasa. Hati-hati, kita bisa tergoda. Siapa aku? Salah satu bagi saya, salah satu bukan satu-satunya, salah satu tanda orang pilihan adalah tidak pernah membanggakan kesalehan dirinya. Ya, coba kita lihat ayat sebentar dari Matius. Matius pasal 25. Ini sangat kontradiktif dengan tadi Matius 7 ayat 22 sampai 23, itu sangat kontradiktif dengan Matius 25 ini. Ya. Kita lihat. Mulai ayat 35. Sampai ayat 40. 35 sampai 40. Saya akan bacakan. Ini tentang akhir zaman, keadaan akhir zaman ya. Nah, saya bacakan mulai ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka, perhatikan ini ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ya, sampai di sini dulu. Ayat ini menunjukkan apa? Ayat ini menunjukkan orang ini tidak pernah merasa dirinya berbuat baik. Betul nggak? Hah? Kapan? Aku berbuat baiknya itu kapan, Tuhan? Artinya berbuat baik itu bukan untuk dipamerkan, saudara. Saya melihat satu ciri khas lain dari orang pilihan adalah dia berbuat baik dan dia tidak merasa perbuatan baiknya itu sebagai andil untuk bisa membawa dia kepada keselamatan. Gak pernah. Ayat ini seringkali dipakai salah oleh orang-orang liberal
yang menafsirkan bahwa perbuatan baik itu syarat masuk surga. Malah terbalik. Malah kesimpulannya terbalik. Dia bilang perbuatan baik syarat masuk surga. Buktinya ya ini, ayat ini. Ayat ini kan mengatakan bahwa dia itu sudah berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini, maka dia dimasukkan surga. Maka dengan kata lain kesimpulannya perbuatan baik merupakan syarat masuk surga. Salah besar. Ayat ini cuma mau menunjukkan bahwa apa? Orang pilihan tidak pernah merasa dirinya sudah berjasa. Jadi kalau orang sudah berjasa, merasa berjasa ini, berjasa itu, aku ini, aku itu, hati-hati, lampu merah. Orang pilihan selalu merasa apa? Selalu merasa berhutang. Aku belum ini, aku belum itu. Bukan aku sudah ini, aku sudah itu. Aku masih belum ini, masih belum itu. Banyak hal hutangku belum terbayarkan. Itu orang pilihan. Mari saudara-saudara kita benar-benar menyadari kenapa aku disebut orang berhutang. Rasul Paulus juga mengatakan aku ini berhutang. Kenapa berhutang? Karena darah Kristus yang mahal itu tak terbayarkan oleh segala hal yang aku lakukan. Tak terbayarkan. Sehingga selalu merasa kurang dan tidak pernah merasa aku sudah ini, sudah itu, sudah ini, sudah itu. Berjasa ini, berjasa itu. Ngeri. Kalau kita ngelihat orang yang sudah uang hitung-hitung jasanya itu mengerikan. Mari kita belajar kembali kepada firman. Firman Tuhan menegaskan kepada saudara dan saya bahwa saudara dan saya diselamatkan itu hanya karena anugerahnya, only by grace. Dan bukan karena kesalehan Anda. Begitu Anda membangga-banggakan kesalehan Anda, itu justru menunjukkan kesalehan yang mendatangkan maut. Sekali lagi bukan karena kesalehannya itu mendatangkan maut, tapi dia orang yang belum di dalam anugerah Tuhan sehingga konsepnya dia dengan kesalehan dia bisa masuk surga. Enggak benar sama sekali itu, di Alkitab sudah tegas menyatakan akan hal-hal seperti ini. Jadi kalau begitu bagaimana saudara-saudara? Sebenarnya kesimpulannya sangat sederhana. Kesimpulannya sangat sederhana. Saudara mungkin ada yang ragu-ragu dengan keselamatan Anda. Wah kalau gitu aku ini selamat apa enggak ya? Aku ini tergolong orang pilihan apa enggak? Jawabannya sangat sederhana. Pertanyaannya adalah Anda sudah benar-benar bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau belum? Kalau Anda benar-benar belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saatnya hari ini saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Maka Tuhan berjanji, barang siapa yang datang kepadaku tidak akan kutolak. Barang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab bilang, kepadanya dianugerahkan hidup yang kekal. Kelihatannya it's so simple, hanya sederhana begitu aja. Tapi itu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, merubah hidup saudara dan saya, dan merubah paradigma kita. Saya khawatir orang-orang yang sudah lama beragama Kristen akhirnya terjebak pada jebakan iblis, berlomba-lomba dalam kesalehan. Berlomba-lomba dalam
memberikan sumbangsih untuk pekerjaan Tuhan, ya, untuk menunjukkan dirinya adalah orang Kristen. Saya banyak pasang status saya di Facebook. Saya mengatakan bahwa orang Kristen kalau berbuat baik bukan untuk dipamerkan. Tujuan orang Kristen berbuat baik ini bukan untuk dipamer-pamerkan dan bukan untuk menunjukkan dirinya orang Kristen. Ini loh aku orang Kristen. Ini loh aku anggota gereja. Ini loh aku aktivis. Aku sudah berbuat ini, berbuat itu. Itu sama sekali bukan ciri khas tujuan orang Kristen. Orang Kristen itu tidak perlu pameran. Perbuatan baik itu bukan untuk dipamerkan. Tapi perbuatan baik itu apa? Sederhana sekali. Perbuatan baik itu iman Kristen mengajarkan apa? Perbuatan baik itu iman Kristen mengajarkan itu sebagai buah roh. Buah roh itu hasil dari mana? Hasil dari hubungan pribadi dengan Tuhan, relasi dengan Allah. Tuhan Yesus mengasih perumpamaan juga sangat sederhana, yaitu apa? Ranting yang melekat pada pokok anggur. Maka ranting itu tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak melekat pada pokok anggur. Maka yang dihasilkan itu adalah buah. Dan buah itu bukan hasil pekerjaannya dia. Buah itu hasil pekerjaan Roh Kudus, karena itu namanya only by grace. Kesalahan itu adalah bukan pekerjaan saya, kesalahan itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang sudah merubah hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Kalau Tuhan memberikan pengertian-pengertian tentang kesalehan yang benar. Saya membaca bukunya John Calvin. Dan beliau mengatakan, kesalehan adalah kesadaran seseorang bahwa dirinya tidak layak di hadapan Allah. Sangat kontradiktif dengan definisi-definisi kesalehan menurut agama secara umum. Kesalehan adalah kesadaran seseorang, dimulai dari kesadaran seseorang bahwa dirinya tidak layak di hadapan Allah. Dan dia mau datang kepada salib Kristus. Itu kesalehan. Mau datang kepada salib Kristus. Mengaku segala kebobrokan, kenajisan, ketidaklayakan. Kamu sebenarnya adalah sampah. Kamu seharusnya binasa. Maka kesalehan itu bukan aku sudah melakukan ini dan itu. Aku bukan perampok, aku bukan pembunuh, aku bukan pezina. Aku tidak seperti pemungut cukai ini. Itu bukan kesalehan. Kesalehan adalah hati Anda hancur di hadapan Tuhan dan mau bertekuk lutut pada salibnya. Puji Tuhan, salibnya itulah anugerah yang terbesar. Salibnya itulah yang menghantar saudara kepada keselamatan yang sejati. Dan saudara dan saya terus dibimbing oleh Roh Kudus pada kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang menyadarkan kami, dan Tuhan yang menginsyafkan kami.
supaya kami tidak berjalan di jalan yang sesat, supaya kami menyadari bahwa hidup itu hanya semata-mata karena anugerah Tuhan, bukan karena kebaikan kami. Kalau kami menjadi seperti sekarang ini, itu juga semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh firman yang sudah diberitakan. Tuhan yang menyempurnakan dalam hidup kami masing-masing secara pribadi. Karena kami percaya kami sebagai anak Tuhan, Roh Kudus terus akan membimbing kami hari demi hari, supaya kami makin dekat dengan firman-Mu. Kami serahkan doa kami serahkan hidup kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.